Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar-kabar mantap hari ini datang dari peninjauan alutsista canggih Eropa oleh delegasi TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat nih bos. Di mana baru-baru ini, tepatnya kemarin 3 Desember 2025, akun resmi Atas Pertahanan Indonesia di Berlin telah memberikan update terbaru mengenai hasil kunjungan delegasi TNI ke beberapa perusahaan alutsista mantap di Jerman dan juga di Republik Ceko, bos. Semuanya perusahaan-perusahaan pertahanan kelas berat, mulai dari Rheinmetall Jerman, Euro Atlas Jerman, kemudian Rohde & Schwarz Jerman, sampai dengan perusahaan Tatra Truk asal Ceko yang memproduksi kendaraan-kendaraan truk militer kelas berat yang biasanya bertugas menggotong launcher rudal. Nah, lantas apakah hasil kunjungan-kunjungan itu alutsista seperti apakah yang kini sedang dijajaki alias diincar oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat dari Jerman dan Republik Ceko? Penasaran beritanya? Cus, markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi semua beritanya admin kutip dari akun resmi Atas Pertahanan Indonesia di Berlin, Jerman, bos. Nah, yang pertama, baru-baru ini, pada tanggal 18 sampai 20 November 2025 kemarin, dua raksasa teknologi asal Eropa, Jerman, telah menjadi tujuan delegasi TNI Angkatan Laut. Rombongan Kepala Staf TNI Angkatan Laut mendatangi langsung nih markas Rheinmetall Electronics GmbH dan Euro Atlas GmbH, didampingi Atase Pertahanan dan Atase Udara RI di Berlin. Kunjungan ini pun tentunya mengarah kepada modernisasi armada laut Indonesia yang bakal memasuki babak baru, bos. Nah, di Rheinmetall Jerman, TNI Angkatan Laut pun menengok langsung sistem sensor and fire control mutakhir yang selama ini jadi andalan kapal-kapal perang modern. Mulai dari radar multimode, sensor elektrooptikal, data link, sampai integrasi sistem tempur. Dan dengan kolaborasi mantap TNI Angkatan Laut Rheinmetall Jerman, semuanya pun membuka peluang besar untuk membuat kapal perang Indonesia menjadi lebih tajam melihat, lebih cepat mengunci, dan lebih mematikan untuk mengeksekusi. Kemudian tak cuma itu, kejutan besar juga ada di Euro Atlas nih, bos. Di sini katanya teknologi Euro Atlas berpotensi mendukung modernisasi kemampuan maritim Indonesia dengan sistem otonom bawah air yang dapat digunakan untuk pengawasan wilayah laut yang luas, mendukung operasi anti ranjau, serta melindungi jalur komunikasi dan infrastruktur strategis Indonesia. Dan untuk produknya ya, salah satunya mereka punya UUV Grey Shark, bos. Drone bawah laut yang mampu berjam-jam menyusuri gelombang gelap untuk patroli jalur laut strategis, deteksi ranjau, perlindungan kabel komunikasi bawah laut, hingga pengintaian terhadap kapal atau aktivitas ilegal di laut. Nah, jika teknologi ini masuk ke TNI Angkatan Laut, maka jelas Indonesia pun tidak hanya kuat di permukaan tapi juga bakal menguasai ruang bawah laut, wilayah yang selama ini menjadi arena senyap namun krusial dalam peperangan modern masa kini. Nah, kemudian tak cuma itu, satu hari sebelumnya TNI Angkatan Darat ternyata juga telah bergerak mengunjungi perusahaan Jerman lainnya, bos. Apakah itu? Oke, jadi kita mundur satu hari sebelumnya, bos. Pada tanggal 17 dan 18 November 2025, rombongan TNI Angkatan Darat pun ternyata juga sudah bergerak duluan di Jerman. Delegasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat melaksanakan Commanders Inspection Program ke markas besar Rohde & Schwarz GmbH di Munich, Jerman, bos. Perusahaan yang tak cuma membuat radio militer, tapi juga merupakan raksasa global teknologi komunikasi taktis, spektrum monitoring, dan cyber defense. Nah, walaupun tak dijelaskan produk apa yang diincar TNI Angkatan Darat, namun di sini kalau Mimin lihat produknya yang paling potensial masuk ke TNI Angkatan Darat yaitu mulai dari Soveron Tactical Radio, bos, yaitu radio digital dengan software defined yang bisa mengubah mode, frekuensi, dan protokol hanya lewat software. Kemudian ada lagi produknya yaitu sistem spektrum monitoring NCGIN. Ini mampu mendeteksi gangguan, penyadapan, hingga aktivitas elektronik musuh. Dan kemudian ada juga solusi untuk cyber defense militer.
Ini dapat memberi perlindungan komunikasi kita dari serangan digital yang memang di zaman ini sudah marak digunakan, bos. Bayangkan efeknya jika ini diterapkan oleh TNI Angkatan Darat, maka pasukan infanteri, artileri, kavaleri hingga komando gabungan dapat berkomunikasi real time dalam jaringan aman, terenskripsi dan nyaris mustahil disadap. Dalam operasi gabungan, setiap unit bisa menerima data, posisi musuh, dan perintah komando secara langsung dalam hitungan detik. Dan inilah transformasi terbesar dalam perang di darat. Dari formasi taktis tradisional menuju militer berbasis data yang cepat, presisi, dan tangguh dalam menghadapi perang elektronik era modern. Nah, kemudian tak cuma itu, sebelumnya lagi, bos. Di tanah Eropa, ternyata delegasi TNI Angkatan Darat juga telah mengunjungi pabrik truk militer yang biasanya bertugas untuk menggendong peluncur rudal. Nah, seperti apakah itu? Oke, jadi beralih ke Eropa Tengah pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2025. Sebelumnya lagi, bos. Ternyata delegasi wakil kepala staf TNI Angkatan Darat telah tiba di pabrik Tatra Trucks di Republik Ceko. Disinilah legenda kendaraan militer dunia diciptakan, bos, dengan teknologi rangka Central Tube Backbone Chassis. Membuat truk Tatra ini bisa menaklukkan medan paling brutal. Nah, dalam kunjungan itu mereka pun disebut membuka peluang kerjasama lebih lanjut dalam pengembangan penunjang alat utama sistem persenjataan bagi TNI Angkatan Darat. Dan tak disebut produk apa yang dimaksud. Namun kalau mimin ceki-ceki berdasarkan perkembangan masa kini, maka produk yang paling relevan dari Tata Truk untuk Indonesia ini ya mulai dari truk Tatra 815 strip 7, ada yang series 6x6, 8x8 sampai 10x10 rodanya, bos. Nah, ini adalah kendaraan angkut militer berat super tangguh yang mampu membawa logistik, amunisi hingga modul-modul senjata. Kemudian yang lebih gacor ada varian Tatra Force dan Tatra Phoenix. Dan ini cocok untuk kendaraan khusus, cocok untuk platform artileri, launcher rudal, radar, hingga mobile command center. Dan sepertinya ini yang diincar oleh TNI Angkatan Darat, bos. Daya tarik Tatra ini bukan hanya kuat, bos, tapi hampir tak bisa dihentikan medan berat. Tanah berlumpur Papua, perbukitan NTT, gurun pasir, jalanan hutan Kalimantan, semuanya mungkin bisa dilibas tanpa ampun. Jika TNI Angkatan Darat mengadopsinya, dampaknya sangat besar, di mana mobilitas operasional pasukan meningkat, distribusi logistik seperti untuk korban-korban bencana menjadi lebih cepat, dan kemampuan menghadapi kondisi geografis ekstrim Indonesia menjadi jauh lebih efektif. Dengan kata lain, ini bukan sekedar beli truk, tapi ini adalah upgrading tulang punggung mobilitas darat militer Indonesia. Jadi dari 3 alias trio kunjungan ini semuanya satu arah, bos. Masa depan militer Indonesia. Dalam rentang Oktober hingga November 2025 kemarin, 3 kunjungan strategis ini pun membentuk satu garis besar di mana negara kita kini sedang menata ulang kekuatan militernya dari laut permukaan hingga kedalaman samudra, dari udara komunikasi digital hingga roda baja di darat. Jika seluruh peluang kerjasama ini berlanjut, maka jelas Indonesia sedang berada di jalur menuju postur militer modern. Mulai dari kapal perang berteknologi sensor dan sistem Eropa, kemudian UUV penjaga laut dalam, komunikasi digital tahan sadap, serta kendaraan taktis super tangguh kelas dunia untuk mungkin peluncur-peluncur rudalnya, bos. Sebuah gambaran TNI masa depan yang kuat, adaptif, dan relevan dalam menghadapi ancaman modern masa kini. Mantap, mantap, jos.